Jadi beliau mengatakan barang siapa yang sholat setiap harinya 12 rakaat, maka sesungguhnya orang tersebut sudah melaksanakan haknya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan yang saya hormati dan saya muliakan, para asatid yang saya hormati, para jamaah Majlis Subuh Masjid Al-Furqan yang sama berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita sampaikan salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya dan menjadi umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita pelajari makalah susadisah, yaitu makalah yang ke-6 dari bab rubai, yaitu dari bab yang 44. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin al-Mubarak Hafid al-Qadi Nuhil Maruzi. Ini adalah sebuah makalah yang disampaikan oleh Abdullah bin al-Mubarak. Beliau ini adalah seorang qadi, yaitu seorang hakim yang sangat bijaksana, dan ini bisa kita jadikan rujukan untuk motivasi kita melaksanakan ibadah dengan lebih baik lagi, baik dari sisi kualitasnya maupun dari sisi kuantitasnya. Beliau mengatakan, man shalla kulla yaumin isnatai asyarata rak'atan faqad adda haqqas sholati. Jadi beliau mengatakan barang siapa yang sholat setiap harinya 12 rakaat, maka sesungguhnya orang tersebut sudah melaksanakan haknya sholat. Maksudnya 12 rakaat di sini adalah 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Jadi kalau sholat wajib kita atau sholat fardu yang kita tunaikan sebanyak 17 rakaat, ya, dari mulai subuh sampai isya, itu jumlahnya kan 17 rakaat. Maka lebih sempurna lagi kalau sholat itu kita iringi dengan sholat rawatib, gitu maksudnya. Sholat rawatib baik yang muakkad maupun yang ghair muakkad. Kalau yang muakkad itu kan terdiri dari 12 yang dimaksud oleh beliau ini. Mana yang 12 itu? Yang pertama adalah sebelum zuhur. Sebelum zuhur 2 rakaat dan setelah zuhur 4 rakaat. Kemudian atau dibalik, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya,
dan 2 rakaat sebelum subuh. Lebih istimewa itu adalah yang sebelum subuh. Yang dimaksud dengan muakkad di sini adalah sholat sunat yang berada di bawah kategori wajib. Jadi habis wajib itu adalah sholat sunat muakkad. Nah, orang yang melaksanakan, membiasakan sholat sunat rawatib 12 rakaat ini, maka orang tersebut dinyatakan adalah orang yang betul-betul sudah menyempurnakan haknya sholat. Jadi artinya sholat kita bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi sudah menjadikan sholat itu merupakan kebutuhan. Karena bagi orang-orang yang melaksanakan sholat yang cuma 17 rakaat, yang 5 waktu itu, ini adalah konsekuensi logis buat kita. Jadi setiap orang yang ngaku Islam ya wajib melaksanakan ini. Tetapi bagi orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar yang wajibnya yang dilaksanakan, tetapi al-asyiqat itu sudah merasa nikmat melaksanakan sholat-sholat sunnah. Makanya pernah saya sampaikan waktu itu, orang yang melaksanakan ibadah itu kan ada tingkatannya. Ada tingkatan yang namanya al-wajibat. Al-wajibat ini orang melaksanakan ibadah baru sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Jadi dia laksanakan sholat itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Makanya tidak heran kalau tidak punya dampak positif apa-apa. Dampak positifnya hanya sedikit. Padahal kan Allah jamin, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Tapi kan faktanya banyak orang yang sholatnya jalan terus, tetapi korupsinya jalan terus. Orang yang sholatnya jalan terus, zinahnya jalan terus. Sholatnya jalan terus, judinya jalan terus. Ini bukan perintah Allahnya yang salah, bukan Al-Qur'annya yang janjinya nggak tepat, tetapi kita yang melaksanakan ibadahnya belum sampai pada tahap yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru sampai tahap kewajiban aja. Itu pun merasa beban. Yang dimaksud merasa beban begini. Jadi kalau ada kewajiban datang waktu sholat, itu begitu datang waktu sholat, perasaan kita itu nggak nyaman. Nah, itu ada orang yang melaksanakan ibadah pada sebatas itu. Dilaksanakan sih karena merasa kewajiban. Cuma menjadi beban melaksanakan ibadahnya itu. Jadi terpaksa karena wajib. Tetapi bagi orang-orang yang melaksanakan ibadahnya sudah pada tingkat al-asyiqat, tingkatan yang kedua, ini merasa nikmat. Makanya bahasanya asyik. Asyiqat itu, asyik itu udah jadi bahasa Indonesia. Artinya asyik, nikmat, enak. Nah, karena sudah nikmatnya melaksanakan ibadah termasuk sholat di dalamnya, maka orang-orang yang seperti ini akan senang dan gemar melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunnah. Jadi bukan hanya yang wajib saja, termasuk isnatai asyarata rakaatan tadi, yaitu termasuk 12 rakaat yang sangat ditekankan di dalam sholat sunat rawatib tersebut. Nah, hal ini beliau sampaikan tentunya ada dasarnya. Ya. Dasarnya itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguraikan tentang betapa besarnya pahala tentang sholat sunat rawatib ini. Jadi yang 12 rakaat itu adalah rakaatani qabla subhin, rakaatani qabla zuhrin, wa rakaatani ba'daha, wa arba rakaatin qabla asrin, wa rakaatani ba'da maghribin. Itu yang dimaksud dengan 12 rakaat, tetapi ini campuran antara muakkad dengan gair muakkad. Nah, termasuk sholat sebelum asar tadi. Di sini disebutkan qabla asrin, sebelum asar. Bahkan jumlah rakaatnya sampai 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimahullahu imra'an shalla qablal asri arba'an. Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada imra'an, orang-orang shalla qablal asri arba'an yang melaksanakan sholat qabla asri, sholat sebelum asar arba'an, sebanyak 4 rakaat. Jadi qabla asrin, sebelum asar 4 rakaat itu meskipun tidak masuk dalam kategori. Jadi sekali lagi, meskipun sebelum asar yang 4 rakaat itu bukan termasuk dari
sholat sunat yang muakkad, tetapi pahalanya sangat luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat khusus, memberikan kasih sayang secara khusus buat orang-orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat ini. Sholat sebelum asar maksudnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an yafsilu bainahunna bitaslimi. Nah, ini prakteknya. Sholat yang dimaksud dengan sholat 4 rakaat sebelum asar itu adalah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli qablaha, beliau itu sholat sebelum asar arba'an 4 rakaat yapsilu bainahunna, dipisahkan ya, dipisahkan di antara 4 rakaat tersebut bitaslimi dengan salam. Maksudnya gimana? Maksudnya 4 rakaat itu jangan dijadiin satu, jangan satu salam ya, tetapi harus dijadikan 2 salam. Walid Tabrani, dan dari Imam Tabrani, man shalla 4 raka'atin qablal asri harramallahu badanahu 'alan nari. Ya, orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar, Allah mengharamkan badannya masuk ke dalam api neraka. Jadi meskipun sunnahnya ghair muakkad, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat luar biasa sampai menjamin badannya tidak dibakar api neraka. Hal ini dinukil oleh Syekh Khalil Ar-Rasyidi minad Dimyati, dari Imam Dimyati fil Matjarir Rabih, dalam kitab Matjarir Rabih, dan ini termasuk min khabari muslimin, hadis Muslim, yaitu hadis sahih. Kemudian didukung lagi dengan hadis ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asyarata rak'atan tatawuan ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ini ada juga yang istimewa lagi, ganjaran atau jaminan orang-orang yang melaksanakan sholat yang 12 rakaat tadi, yang merupakan bukti kalau sholat fardunya itu adalah sholat yang menjadi sholat yang sempurna, yang diiringi dengan 12 rakaat tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang melaksanakan atau hamba yang sholatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala ikul yaumin, dalam satu hari, sintai asyrata rakaatan, ada 12 rakaat tatawuan yang merupakan sholat sunat, ghaira faridatin, di luar daripada sholat yang fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala bangunkan buat orang tersebut rumah di dalam surga. Artinya sudah dijamin masuk ke dalam surga, kemudian dibuatkan tempat tinggalnya di dalam surga tersebut. Kemudian Zadat Tirmidzi, bahkan ditambahkan oleh Imam At-Tirmidzi, arba'an qabla dzuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla salatil ghadati. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, inilah yang merupakan sholat sunat muakkad. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini merupakan 12 rakaat yang dimaksud dengan sholat rawatib qabliyah, sholat rawatib yang muakkad, gitu ya, yang 12 ini. Walid Tabrani, sementara dari Imam At-Tabrani, man shalla qabla zuhri 4 raka'atin ka'annama tahajjuda bihinna min lailatihi. Orang yang melaksanakan sholat sebelum zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat, dia seakan-akan melaksanakan sholat tahajud di malamnya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat tahajud, kemudian ditambah lagi dengan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka double tuh pahalanya. Udah siang malamnya melaksanakan sholat tahajud, siangnya seakan-akan mendapatkan pahala tahajud. Dan pahala tahajud itu sangat luar biasa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat tahajud, sholat yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya,
Yang jaminannya adalah pahalanya sangat luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Di samping dia mendapatkan tambahan pahala dari nafilatul lak, ya, tambelan buat orang-orang yang kurang sholatnya, dan akan mendapatkan asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Allah bangkitkan, Allah tingkatkan derajatnya ke tempat yang maqama mahmuda, tempat yang terpuji. Karena jelas orang yang rutin melaksanakan sholat tahajud pasti sholat wajibnya nggak bakalan ditinggalin. Ya. Orang yang rajinnya sholat tahajud ini adalah sudah merupakan kegemaran, sudah merasakan kenikmatan bagaimana indahnya melaksanakan ibadah, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak ada paksaan lagi. Terus waman shallahunna ba'dal isya'i kamitslihinna min lailatul qadri. Orang yang melaksanakan sholat ya setelah isya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti halnya dia sholat di malam Lailatul Qadar. Jadi intinya orang yang rajin sholat rawatib ya, maka sholat rawatib ini adalah sholat yang mendukung kita untuk menjadikan sholat lebih sempurna lagi gitu. Artinya orang yang melaksanakan sholat wajib kemudian diiringi dengan sholat rawatib, maka secara otomatis orang tersebut adalah orang yang sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam pendekatan dirinya kepada Allah, karena sudah merasa nikmat dan sudah merasa butuh atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian yang pertama. Ini ada 4 nih. Kemudian yang kedua, wa man shoma min kulli syahrin thalathata ayyamin faqad adda haqqas syiyam. Orang yang melaksanakan puasa setiap bulannya 3 hari. 3 hari di sini adalah maksudnya ayyamul bid, yaitu puasa bid, puasa yang dilaksanakan setiap bulan tanggal 13, 14 dan 15. Wahiyya salisa asyara. Puasa 3 hari itu yang dimaksud ayyamul bid itu adalah as-salisa asyara, hari ke-13, wa taliyahu, dan yang mengikutinya, berarti 13, 14, 15. Illa fil hijjati, kecuali kalau di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah kan ada yang diharamkan kita melaksanakan puasa ya, yaitu hari tasyrik. Nah, salah satu hari tasyrik ini kena di ayyamul bid karena tanggal 13, 14, 15. Sedangkan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Nah, lalu bagaimana untuk menyempurnakan puasa bid 3 hari itu ya, agar sempurna puasanya, tidak cuma 2 hari, tidak cuma atau ditinggalkan sama sekali. Masih diberikan kesempatan, yaitu kita melaksanakan puasanya adalah yasumus sadisa asyara, yaitu pada hari yang ke-16 ya. Kan 13, 14, 13 itu kan nggak boleh di bulan Zulhijjah. Nah, kemudian 15-nya boleh kita puasa, ditambah lagi 16. 14 kita puasa, tambah 15 dan tambah 16. Jadi tetap 3 hari. Ini kalau bertepatan Yaumul Bid itu ada di bulan Zulhijjah. Karena di situ ada larangan kita melaksanakan ibadah puasa di hari tasyrik ya, pada tanggal 13-nya. Wa hikmatu kauniha salasatan, dan hikmah daripada dijadikannya dan disunahkannya puasa 3 hari ini, annal hasanata bi asyri amthaliha, karena setiap kebaikan itu Allah balas dengan 10 kebaikan ya. Jadi setiap kebaikan yang kita laksanakan ini bukan satu Allah memberikan pahala buat kita, kebaikan buat kita, tapi 10. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, 1 huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan, bukan dengan 1 kebaikan. Bayangin kalau kita baca Al-Quran sampai dalam 1 hari itu 1 juz, sudah berapa huruf yang kita baca dan dikali 10 kebaikan. Nah, termasuk pahala ini, pahala puasa adalah annal hasanata bi asyri amthaliha, bahwa kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Semisalnya pasaumuha, maka puasa tadi kasaumis syahri kullihi, seakan-akan dia melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Jadi kita puasa cuma 3 hari, tapi pahalanya
akan diberikan seperti pahala 30 hari karena satu hari dibalas dengan 10 kebaikan. Lidzalika yahsulu aslu sunnati bisawmi salasati ayyamin min ayyami syahr. Oleh karena itu dapat berhasil ya, aslu sunnati, asal daripada puasa sunnat itu dengan cukup melaksanakan 3 hari pada setiap harinya, dia seakan-akan melaksanakan puasa 1 bulan penuh, 30 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya singkat. Man qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin, ini bagian yang ketiga. Kalau tadi bagian yang pertama adalah tentang sholat. Kalau kita iringi dengan sholat sunat rawatib akan menjadi sempurna hak sholat kita. Kemudian kalau kita puasa diwajibkan di bulan suci Ramadan, kemudian kita tambah lagi dengan 3 hari puasa bed, itu adalah hak puasa kita lebih sempurna. Nah sekarang barang siapa orang yang membaca yaumin dalam 1 hari mi'ata ayatin, 100 ayat, faqad adda haqqal qiraah, maka dia sudah menyempurnakan bacaan Al-Quran secara keseluruhan ya. Jadi dengan 100 ayat kita target nih, 100 ayat kita baca dalam 1 hari, maka itu kita sudah termasuk orang yang hobi, orang yang senang, dan orang yang sudah terpaut dengan Al-Quran hatinya, sehingga ada haqqal Quran ya, orang itu termasuk menunjukkan bahwa dirinya orang yang rajin membaca Al-Quran, yang mudah-mudahan saja menjadi bagian dari ahlullah, yaitu keluarga Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahlul Quran. Ahlul Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Nah. Wa fi qiraatin, dan dalam bacaan Al-Quran itu ada yang namanya al-munjiatis sab'ah. Ada surat-surat yang munjiat, yang ada terdiri dari 7 surat. Ini kalau kita dawamkan sangat luar biasa manfaatnya. Apa 7 surat yang al-munjiat ini? Surat yang dapat menyelamatkan kita. Yang pertama adalah wahia alif lam mim tanzil, yaitu surat alif lam mim tanzil ya. Yaitu surat as-sajdah. Wa yasin, kemudian yang kedua adalah surat yasin. Jadi yasin tidak dibaca pada malam Jumat saja, tetapi dibaca setiap hari, itu akan sangat istimewa. Wa fussilat, dan kemudian surat fussilat. Wa dukhan, surat ad-dukhan. Wal waqi'ah, dan surat waqi'ah. Wal hasr, dan surat al-hasr. Wal muluk, dan surat al-muluk ya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 7 surat yang termasuk dalam kategori al-munjiatis sab'ah, atau surat-surat yang dapat menyelamatkan kita. Ulangi lagi, yang pertama adalah surat as-sajdah, kemudian yang kedua surat yasin, surat fussilat, surat ad-dukhan, surat waqi'ah, surat hasr, dan surat al-muluk. Surat ad-dukhan ini apalagi kalau dibaca malam Jumat ya, itu lebih istimewa lagi. Dan ada lagi yang menganjurkan wa ayyaqra'a, hendaknya dibaca idza asbaha, kalau pagi hari, wa idza amsa, dan kalau sore hari, awailal hadidi, yaitu membaca permulaan surat al-hadid, wa khawatimal hasri, dan penghujung surat al-hasr. Penghujung surat al-hasr itu dari mulai law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ini surat al-hasr ya. Makanya ini dimasukkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas sebagai awal daripada ratib al-Attas.
Ya, surat Al-Hasr ini. Hanya ada yang menganjurkan kalau baca surat Al-Hasr ini pas lau anzalna hadzal Quran kita pegang kepala kita. Ya. Untuk apa? Untuk menghindari dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, dipegang kepala kita sampai akhir kita baca surat tersebut. Kalau baca Ratib Al-Haddad ketika membaca ayat kursinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu dianjurkan untuk memegang tangan kita ini megang ke dada kita. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah surat-surat dan ayat-ayat yang memang surat dan ayat yang istimewa. Kalau ini kita baca, maka addal qiraah, kita sudah menunaikan bacaan Al-Qur'an. Ya, paling tidak di sini dijelaskan wal ikhlas wal muawwadataini salasan. Paling tidak baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Wal muawwadzataini, wal muawwadzatain itu adalah surat yang diawali dengan a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Karena dua surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu asbabun nuzulnya adalah karena memang untuk menangkal, ya, menangkal sihir. Jadi dalam sejarah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir. Nabi pernah kena sihir. Ketika beliau sakit, kemudian didatengin dua malaikat, ya. Malaikat yang pertama duduk di kepala Nabi, di samping kepala Nabi, kemudian malaikat yang kedua ada di kaki Nabi. Dialog malaikat ini diketahui oleh Nabi, ya. Karena malaikat itu berdialog. Sebetulnya Nabi sakit apa? Ternyata Nabi itu kena sihir dari orang Yahudi yang namanya Al-Asam. Ya. Disihir, kemudian dialog malaikat ini seakan-akan menginformasikan kepada Nabi bahwa sihirnya itu berupa ikatan-ikatan yang disimpan di dalam sumur, dan di dalam sumur itu ditindih batu. Nah, ini diketahui oleh Nabi, akhirnya disampaikan kepada sahabatnya untuk dicari. Akhirnya ketemu, benar. Begitu dilihat sumur itu udah darah isinya. Ya. Jadi airnya itu sudah merah gitu. Nah, begitu diangkat, ternyata ada ikatan-ikatan yang buhul-buhul itu, yang sampai akhirnya begitu setiap ikatan dibuka maka semakin membaik. Nah, inilah akhirnya turun surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi makanya kita sangat dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, dan surat An-Nas 3 kali, baik pagi maupun sore. Makanya yang paling indah mendawamkan itu wirid latif. Wirid latif itu ada bacaan diawali dengan surat ini. Surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Makanya dawam santri di tempat saya itu kalau habis subuh wiridnya adalah wiridul latif, ya. Tidak Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad kita baca pada malam hari bersama-sama dengan Ratib Al-Atras. Nah, yang terakhir adalah wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqas shadaqah. Siapa orang yang sedekah pada hari Jumat dengan 1 dirham saja dia sedekah, maka adda haqqas shadaqah. Orang tersebut sudah menunaikan hak sedekahnya. Jadi sedekah yang paling istimewa yaitu adalah sedekah yang dilaksanakan pada hari Jumat, ya. Apalagi Jumatnya di bulan suci Ramadan. Kapan? Subuh. Itu yang paling istimewa tuh. Jadi hari Jumat subuh, nah kita sedekah itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan adda haqqas sedekah, orang tersebut sudah menunaikan hak sedekahnya, dan orang yang sudah menyempurnakan sedekahnya. Jadi kesimpulannya ada 4 hal yang kalau kita kerjakan maka ibadah kita itu lebih sempurna. Yang pertama, kita sholat wajib tapi iringi dengan sholat rawatib. Kemudian yang kedua, kita puasa Ramadan, kita iringi dengan puasa 3 hari dalam setiap bulan, Ayyamul Bait. Kemudian yang ketiga, kita membaca Al-Quran minimal 100 kali kita baca, itu berarti kita membaca Al-Quran yang sesungguhnya.
Dan yang keempat, kalau kita mampu bersodakoh, maka sempurnakan sodakoh itu pada hari Jumat, dan apalagi istimewanya pada waktu subuh. Kenapa? Karena subuh itu dua malaikat turun. Dua malaikat ini turun dengan doa yang berbeda. Yang pertama doain, yang kedua nyumpahin. Yang mendoakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, ganti orang yang berinfak ini dengan berlipat ganda orang yang berinfak pada pagi ini. Malaikat tuh yang doain. Malaikat yang doain pasti diijabah. Dan sebaliknya, kalau malaikat yang satu itu nyumpahin, Allahumma a'ti mumsikan talapa. Ya Allah, hancurin orang yang pelit. Mumsikan itu orang yang ngepel begini, orang yang nggak mau berbagi. Ya, dari kata masaka itu kan memegang, jadi ngepel begini. Ngepel itu kan berarti orang yang nggak mau berbagi. Nah, mudah-mudahan ilmu ini bisa dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu ini agar kita bisa lebih sempurna lagi melaksanakan ibadah dan termasuk orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.